Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi dengan Farah Laki Channel. Bagaimana teman-teman semuanya? Kabarnya hari ini? Sudah lama tidak bersua. Di pagi hari ini saya ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa menata rumah kita ya, dengan desain taman yang baru ketika kita tidak punya lahan tanah yang kosong, tapi punyanya lahan yang sudah diplester seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menatanya supaya tetap kelihatan rapi dan asri ya, tetapi tanpa kita harus punya lahan tanah yang secara langsung masih bisa kita tanami. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Ya, jadi teman-teman, di samping rumah saya inilah ada lahan yang saya plester kebetulan. Ada tanah untuk garasi, kemudian ada sisa dengan bentuk lahan yang ini tidak segi empat ya teman-teman ya, jadi segitiga. Nah, ini biasanya untuk tempat bermain anak juga ya, tepatnya di belakang garasi. Nah, ini tempatnya yang diplester ini agak tinggi ya teman-teman ya. Nah, di tempat yang diplester ini kemudian kita buat lubang-lubang ya untuk tempat peresapan air supaya air tetap bisa keluar ya, tidak mengendap di atas plesteran begitu. Nah, kemudian kita akan bentangkan rumput sintetis di atas plesteran ini gitu ya teman-teman, supaya tetap terlihat hijau ya, tanpa kita harus bisa tanami rumput asli ya secara langsung ya. Kemudian di pinggiran tadi plesteran itu kita bingkai ya, saya bingkai dengan dari bahan wood plank ya teman-teman, yang relatif murah begitu. Kemudian kami cat dengan warna kayu ya, jadi kita wood plank itu juga harga lebih terjangkau juga ya, jadi dia harga sekitar 50 ribuan begitu ya satu lembarnya. Jadi dia lebar sekitar 30 kali 4 meter, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu kemudian rumput sintetis kita bisa bentangkan di atasnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena lahan saya ini memang bentuknya tidak segi empat begitu ya, sehingga memang untuk rumput sintetis ini harus saya sesuaikan, ada beberapa bagian yang harus dipotong disesuaikan dengan segi bentuk lahannya. Nah, ini kita sesuaikan, kita potong rumput sintetisnya sesuai dengan yang kita perlukan. Kemudian jangan takut ketika nanti kena hujan gimana gitu, karena di bagian bawah landasan dari rumput sintetis ini ternyata memang sudah dibuat pori-pori, lubang-lubang yang dia bisa untuk jalan air begitu ya. Nah, di wood plank ini, jadi wood plank ini kita tancapkan, kita tempelkan ya, tetap dengan baut gitu ya. Kita tancapkan supaya dia menempel dengan baik. Kemudian rumput sintetis tadi supaya dia tidak bergeser kanan kiri, maka kita bisa masukkan ujungnya ke dalam wood plank tadi ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sehingga akan kelihatan rapi dan dia kemungkinan untuk bergeser-geser ketika digunakan mainan anak-anak dan beraktivitas lainnya begitu ya. Ya, untuk wood plank ini memang kami memilih untuk yang motif kayu ya teman-teman, supaya terlihat lebih alami begitu. Kemudian warnanya juga kita pilih yang warnanya seperti kayu juga ya, jadi itu agak ke merah bata begitu ya. Mungkin kalau di kamera terlihatnya lebih ke merah ya, tapi ini sebenarnya warna aslinya adalah ke merah bata. Jadi seperti ini teman-teman ya, rumput sintetis yang sudah dipasang ya dan disesuaikan dengan ukuran. Memang tidak bisa full ya, dari segi empatnya kita memang harus sesuaikan. Ada beberapa bagian yang harus kita potong di bagian ujung-ujung itu, karena memang lahan saya ini bentuknya tidak segi empat, tidak persegi ya, seperti ini. Jadi kita sesuaikan saja. Inilah hasilnya, meskipun ruangnya kecil. Nah, di ruang ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai aktivitas ya, bisa untuk
ngopi, bisa mainan anak gitu ya, bisa untuk mengerjakan mungkin lembur ya ketika di rumah butuh suasana di luar rumah, kita bisa manfaatkan. Nah, setelah rapi seperti ini, barulah kita bisa susun, kita bisa hiasi dengan tanaman-tanaman yang menurut kita pas untuk diletakkan di tempat itu. Nah, ini dia teman-teman, beberapa tanaman yang sudah saya tempatkan di tempat ini supaya kelihatan juga lebih hijau, asri gitu ya, lebih menarik. Meskipun rumputnya sintetis, tapi tanamannya tetap tanaman asli, tidak sintetis begitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk berbagai aktivitas di rumah gitu ya. Dengan tempat bersantai, tetap kita juga menikmati tanaman-tanaman kita yang ada di rumah. Kita bisa susun di situ, disesuaikan juga dengan keinginan dan yang kita anggap pas, kita tempatkan di situ ya, karena kan selera orang untuk menata tanaman itu juga butuh selera masing-masing ya teman-teman ya. Nah, itu di atas ada saya taruh suplir keribu ya, kemudian ada kuping gajah, kemudian bawahnya itu ada philodendron brekele yang tumbuhnya sungguh sangat cepat sekali gitu ya, gampang sekali perawatannya teman-teman ya. Kemudian juga ada suplir yang daun besar, ada sirih marble gitu ya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain mungkin baru sebagian ya saya tempatkan di sini, saya pilih saja. Kemudian sebelah ujung sana itu saya tempatkan ada miana ya teman-teman. Miana saya ini kebetulan sudah cukup tinggi ya, jadi dia mungkin hampir 1 meter ya tingginya ya. Dan ini saya biarkan karena memang dia masih sangat subur gitu ya, dan warnanya juga masih, daun-daunnya masih subur, masih menarik, jadi memang belum saya potong gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, inspirasi yang saya bagikan kali ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang punya lahan terbatas, gak ada tanah untuk bertanam tapi ingin rumahnya tetap kelihatan asri. Nah, solusinya bisa mungkin seperti ini. Begitu teman-teman ya. Baik, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat apa yang saya bagikan kali ini ya. Ya, dan kita semoga selalu sehat, selamat, dan bisa berbagi inspirasi dengan sesama. Selamat pagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.